Oke sobat, beberapa waktu yang lalu saat saya sedang berselancar di e-commerce Shopee, secara tanpa sengaja saya menemukan sebuah produk yang dilabeli dan diberi nama oleh pihak tokonya sebagai penghemat gas. Nah, bentukannya seperti ini. Yang jadi pertanyaan adalah apakah benar benda ini adalah sebuah penghemat gas? Jika benar dia mampu menghemat gas, seberapa besar kemampuannya untuk menghemat gas? Atau jangan-jangan benda ini sama sekali tidak mampu menghemat gas, hanya diberi nama penghemat gas untuk menarik perhatian orang dan ada yang beli. Nah, kali ini saya akan bahas secara lengkap buat kalian tentang benda ini sobat ya. Yuk langsung mari kita mulai. Oke, sebelum sama-sama kita memvonis apakah benda ini adalah penghemat gas atau tidak, sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat tentang detail produk tersebut. Dan saya juga ingin mengajak kalian untuk tidak langsung memvonis atau menyalahkan pihak toko. Karena kebanyakan pihak toko itu tidak mengetahui tentang pengetahuan produk atau produk knowledge. Mereka dapat barang dari distributor, kalau kata distributor ini adalah penghemat gas, ya mereka juga akan ketik bahwa benda itu adalah penghemat gas. Nah, yang bisa disalahkan jenis tokonya adalah toko yang namanya official store-nya atau toko resmi produk tersebut. Oke, di bagian atas kita bisa lihat bahwa nama produk ini adalah Siwon Smart Gas, pengaman selang dan penghemat gas LPG. Kemudian kita bisa lihat ada juga keterangan cara pemasangan. Dan di bawahnya lagi ada keterangan bahwa ini paketannya terdiri dari 2 pieces yang harganya 45.000. Kemudian pihak tokonya menjual dengan harga Rp50.750. Ya boleh dibilang bukan harga yang cukup murah ya. Oke, kita skip tokonya. Kembali saya ingatkan bahwa tokonya belum tentu ikut bersalah ya. Nah, kemudian kita lihat ini keterangannya di bagian deskripsi. Smart Gas, inovasi anak bangsa untuk pengaman dan penghemat gas. Nah, mereka sendiri sudah klaim bahwa alatnya itu adalah pengaman dan penghemat gas. Ini alat pertama di Indonesia buatan anak bangsa untuk mengamankan dan menghemat penggunaan gas LPG sampai dengan 50%. Wow, klaimnya ini luar biasa ya. Sampai 50% ini benar-benar lumayan banyak nih ya. Jadi ada keterangannya, 1. Memutus otomatis aliran gas jika terjadi kebocoran. 2. Penghemat penggunaan gas LPG. 3. Membuat nyala api lebih biru. Oke, jadi 3 poin ini saja yang akan kita bahas. Kita tidak usah melebar kemana-mana ya. Dan sebelumnya saya akan kasih tahu bagi kalian yang belum tahu nama alat ini ya. Nah, alat ini disebut dengan ventilator atau nozzle. Oke. Di sini saya sendiri juga sudah punya 2 buah nozzle ya, yang bentuknya sedikit berbeda dengan yang di kemasan toko tadi ya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat sama-sama. Oke, nah perbedaannya jelas selain dari bentuk, ya juga dari warna dan bahan baku. Oke, nah kalau yang ada di tangan saya ini terbuat dari besi kuningan, warnanya juga kuning ya. Nah, sedang yang dari toko tadi itu terbuat dari plastik. Oke, nah langsung ke pertanyaan nomor 3, klaim dari toko dan produk tadi. Apakah benar sebuah ventilator atau nozzle itu mampu membuat nyala api menjadi biru? Jawabannya salah. Nah, jadi nyala api biru yang ada di api kompor itu penyebabnya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena bentuk dari burnernya. Yang kedua adalah dikarenakan burnernya bersih. Kalau burnernya kotor itu nggak akan tercipta warna api yang biru, tapi akan menjadi warna merah. Dan yang ketiga yang menyebabkan api kompor itu menjadi biru adalah dikarenakan komposisi angin dan gas itu seimbang. Jadi bukan karena ventilator jenis seperti ini, oke? Jadi yang nomor 3 itu bahwa ventilator mampu membuat api kompor menjadi biru itu salah, oke? Nah, sekarang kita ke pernyataan atau klaim yang kedua dari mereka ya. Jadi kalau di sini kita baca kembali bahwa mereka mengatakan ventilator itu mampu memutus otomatis aliran gas jika
terjadi kebocoran. Nah, kalau yang nomor satu ini saya setuju dan memang benar ya. Ventilator itu fungsinya adalah memutus aliran gas jika terjadi kebocoran. Nah, jadi ventilator ini kalau kita sama-sama cek, ini di dalamnya sebenarnya terdapat sebuah pelor atau gotri atau peluru baja. Jadi kalau kita gerakan akan bunyi. Oke. Nah, peluru atau gotri ini secara otomatis akan terdorong oleh aliran gas yang cukup kuat. Yang jika di bagian depannya ini tidak ada halangan, maka dorongan tadi akan mampu membuat gotri menutup lubang yang ada di depannya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan mengamankan aliran gas yang bocor. Oke. Nah, lanjut, seberapa besar sih pengamanan yang diberikan sebuah gotri? Nah, jawabannya kalau lebih dari 1 biji itu tambahannya tidak terlalu signifikan. Boleh dibilang bahkan di bawah 5%. Jadi, kalau kita tambahkan 1, ini jadinya sudah 2 gotri atau 2 ventilator. Loh, dari mana jalannya, Om? Nah, begini. Jadi sebenarnya regulator yang kita punya itu di dalamnya sudah ada ventilator yang ada juga kandungan gotri atau pelornya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di dalamnya sudah ada 1, kalau kita tambahkan 1 ya, nggak terlalu signifikan pengamanannya ya. Karena 1 saja sebenarnya sudah cukup. Yang di dalam regulator itu sudah cukup untuk mengamankan apabila terjadi kebocoran gas. Oke, jadi menambahkan sebuah ventilator atau noksel ke selang yang nggak akan terlalu banyak pengaruhnya ya. Atau kalau memang kalian penasaran ya kalian coba sendiri saja. Nggak usah 2 deh tanggung-tanggung seperti yang dijelaskan di toko. Kalian pasang saja 10, apa hasilnya? Yang terjadi malah kalau misalnya kompor tidak terjaga kebersihannya atau mungkin ada kandungan air di dalam tabung gas, maka noksel ini akan menghambat aliran gas. Oke, malah kompornya yang nggak akan bisa nyala. Atau kalau memang bisa nyala biasanya malah apinya kecil. Jadi ya seperti saya bilang, kalau mau ditambahkan boleh, tapi tidak akan sangat berpengaruh. Karena regulator yang kalian punya bukan cuma model regulator seperti ini ya, tapi regulator yang tekanan rendah yang kalian punya itu rata-rata boleh dipastikan bahwa dia punya yang namanya ventilator atau noksel yang kandungannya di dalam sudah ada bola baja atau gotrinya. Oke, sekarang kita akan bahas klaim nomor 2 dari mereka. Apakah sebuah ventilator itu mampu menghemat gas? Oke, jadi dari sini saya langsung bisa berikan klaim bahwa hal tersebut juga adalah salah ya, kurang tepat. Kalau disebutkan dia mampu mengamankan aliran gas yang bocor, benar. Tapi kalau menghemat gas itu sama sekali tidak benar. Nah, kalau penjual atau malah yang membuat ventilator ini mengaku atau mengklaim bahwa alat ini mampu menghemat gas, maka saya juga berani mengklaim bahwa klaim ini lebih mampu punya kemampuan menghemat gas. Oke. Nah, bingung kan? Kenapa bisa saya lebih mengklaim klaim ini adalah sebuah penghemat gas? Karena ventilator itu tergantung atau membutuhkan sebuah klaim. Sedangkan klaim tidak membutuhkan sebuah ventilator. Oke, akan saya contohkan. Ventilator atau noksel itu pastinya dipasang pada selang. Nah, bisa dipasang di ujung selang yang menuju ke regulator, atau juga bisa ditambahkan di ujung selang yang menuju ke kompor gas. Sekarang perhatikan, anggap saja saya sudah memasukkan ventilator atau noksel ini ke dalam selang. Anggap sudah di dalam. Nah, kalau misalnya klaim ini tidak saya pasang, atau kalau misalnya saya pasang tapi dia kondisinya kendur, tidak saya kencangkan, apa yang terjadi? Yap, terjadilah rembesan atau kebocoran gas dari ujung selang. Nah, inilah yang saya sebut bahwa ventilator atau noksel itu membutuhkan yang namanya klaim. Sedang kalau misalnya ventilator ini dibuang, nggak akan ada ventilatornya. Kemudian ya kita tetap pasang dengan klaim yang kencang, ya nggak ada masalah.
gas nggak akan sama sekali bocor. Nah, jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa ventilator atau nozzle adalah sebuah alat penghemat gas, saya juga lebih berani dan saya lebih menjamin bahwa sebuah klaim itu lebih punya kemampuan menghemat gas dari sebuah nozzle atau ventilator. Oke, sobat. Nah, jadi sampai di sini dulu videonya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Tujuan video ini adalah bukan untuk menjatuhkan sesuatu, tapi saya ingin meluruskan informasi yang diberikan. Karena dari segala hal yang paling penting adalah kalian, para pengguna LPG dan pengguna kompor gas, sobat ya. Kalau kalian tidak merasakan manfaat dari benda-benda yang dijual, ya untuk apa kalian beli ya? Oke, nah jika punya pertanyaan atau request silahkan ketik di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.